Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kerjakan salat, baca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran jangan lupa. Mulai suatu perbuatan apapun saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca suratul Fatihah. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, semoga Allah Ta'ala kabulkan. Ala dina wa likulli niyatin. Surah Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita tambah dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Kita pada pertemuan kali ini membahas bab yang ke-11. Kelas 8, bab yang ke-11 adalah ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Jenis-jenis dari puasa. Kita akan bahas satu persatu. Puasa wajib dan puasa sunnah. Apa itu puasa wajib? Apa itu puasa sunnah? Puasa wajib adalah puasa yang harus dikerjakan. Dan puasa sunnah adalah puasa yang apabila kita kerjakan mendapat pahala dan kita tinggalkan tidak apa-apa. Contoh dari puasa wajib yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa sunnah banyak. Ada puasa Syawal, puasa Arafah, puasa hari Senin dan Kamis. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah apa? Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua hijrah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Itu perintah puasa wajib tanggal kedua. Yang kedua, puasa nadar. Puasa nadar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nadar. Nadar adalah janji. Janji apa? Janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini hukumnya juga wajib untuk dilaksanakan ketika keinginan atau cita-cita telah terpenuhi, telah tercapai, kita wajib untuk melaksanakan puasa nadar tersebut. Jadi puasa nadar hukumnya juga wajib. Selanjutnya, puasa kifarat. Apa itu puasa kifarat? Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan. Misalnya ada yang puasa qadha. Puasa qadha apa? Puasa qadha adalah, kalau qadha itu pengganti. Intinya qadha pengganti. Puasa qadha adalah puasa yang diniatkan untuk mengganti apa? Mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya berpuasa. Berpuasa apa? Berpuasa Ramadan. Ketika kita sudah lewat waktunya, kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka kita harus mengqadhanya, menggantinya. Puasa kifarat itu tidak mampu memenuhi nadar. Merupakan janji yang wajib dipenuhi oleh seseorang, namun kadangkala seorang tidak sanggup memenuhi janji tersebut karena adanya halangan. Contohnya, seorang berjanji jika sembuh dari sakit ia akan melaksanakan umroh apabila sakit yang dideritanya sembuh, namun saat itu dia belum melaksanakan umroh, dia tidak punya ongkosnya, maka dia boleh menggantinya dengan fidyah. Fidyah kepada sepenuhnya kepada orang miskin. Berkumpulnya dengan istri. Maksudnya apa? Berkumpulnya dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi ketika kita sudah dewasa, kita berkumpulnya suami istri di bulan Ramadan
pada siang hari itu harus membayar puasa kifarot. Selanjutnya, membunuh secara tidak sengaja. Membunuh merupakan perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga tergolong dosa besar. Namun seringkali terjadi kasus terbunuhnya seorang, namun sebenarnya pelaku tidak menginginkan hal itu terjadi. Contoh, seorang pengemudi sudah berhati-hati saat mengemudi dalam mobil, namun tiba-tiba orang menyeberang, kita tertabrak, kita terbunuh. Itu bunuh tidak sengaja. Dan selanjutnya, melakukan zihar kepada istri, menyamakan istri kepada ibunya. Maksudnya, seorang suami yang menyamakan istri dengan ibunya hukumnya haram. Perilaku menyamakan adalah seorang suami dan yang mau melakukan hubungan, mohon maaf, mohon lahir batin kepada suami, itu hukumnya haram. Selanjutnya, mencukur rambut ketika ihram. Ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji, seorang jemaah haji sudah mencukur rambut sebelum tahallul, maka jemaah haji tersebut harus membayar kifarat berupa memberikan sedekah kepada 6 fakir miskin atau berpuasa 3 hari. Jadi itu berburu ketika ihram, mengerjakan umrah dengan cara tamattu atau qiran. Puasa sunnah. Puasa sunnah ada banyak. Kita akan membahas pertamanya puasa Syawal. Apa itu puasa Syawal? Diterangkan dalam hadis dari Ayub radhiyallahu anhu berkata, siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari berpuasa Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti puasa setahun. Subhanallah. Jadi ketika kita berpuasa 6 hari setelah bulan Ramadan, kita berpuasa tanggal 2 sampai tanggal 7. Itu kita pahalanya subhanallah seperti halnya kita puasa dalam 1 tahun. Tapi ini subhanallah godaannya banget banyaknya, karena 2 hari puasa, hari kedua dalam lebaran, dan kita puasa 6 hari. Kita godaannya ada yang lagi jajan, ada yang baru makan, kita ke rumah orang, kita bertamu silaturahmi suruh makan, subhanallah. Tapi kalau kita ingat saya berpuasa, insya Allah kita dihormati. Yang selanjutnya puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Dan hadis artinya dari Abu Qatadah, Nabi SAW telah bersabda, puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah, puasa Arafah 1 hari berpuasa, kita dapat pahalanya, dihapuskan dosa dari tahun yang lalu dan tahun akan datang, cuma dengan 1 hari puasa. Namun hukumnya inilah puasa sunnah, puasa Arafah. Ada puasa Arafah, ada puasa tarwiyah. Ada puasa Arafah dan tarwiyah dan Arafah. Selanjutnya puasa hari Senin dan hari Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Sebuah hadis ada yang mengatakan Rasulullah SAW puasa di hari Senin dan hari Kamis. Puasa Daud apa? Puasa dilaksanakan Nabi Daud, yaitu 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu adalah puasa Daud. Dan selanjutnya waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Apa saja? Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dalam waktu-waktu tertentu kita dilarang berpuasa. Adapun waktu yang diharamkan untuk berpuasa, yang pertama hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang kedua hari Tasyrik, 3 hari tanggal 11, 12 dan 13 Hijriah. Dan selanjutnya ada yang membagi lagi, ada yang menambahin lagi, tapi yang pokok ada 5 tersebut. Jadi 2 hari raya dan 3 hari Tasyrik. Ada yang menambahkan hari yang diragukan. Maksudnya apa? Hari yang diragukan ketika di sini sudah masuk waktu awal puasa, tapi kita tidak tahu kita puasa atau enggak, kita puasa atau belum.
itu adalah diharamkan untuk berpuasa, hari yang diragukan. Namun alhamdulillah di negara kita Indonesia sudah ada sidang isbat untuk menentukan hari puasa. Jadi kita akan nurut, tinggal ulama, tinggal sidang isbat, itu kita laksanakan saja. Ada yang tambahan lagi yang D, yaitu hari Jumat tanpa ada alasan hubungan dengan hari sebelumnya. Jadi kalian mengkhususkan hari Jumat, hari Senin, Kamis nggak puasa sunnah dan yang lain, tapi khususin hari Jumat saja kita berpuasa, itu tidak boleh. Bahkan ada yang mengharamkan itu puasa. Hikmah dari puasa, orang muslim yang senantiasa melaksanakan puasa akan mendapatkan manfaat, meningkatkan iman, menumbuhkan rasa solidaritas, melatih, mendidik kesabaran, dapat mengendalikan hawa nafsu, mendidik diri sendiri. Dengan berpuasa kita memberikan waktu istirahat bagi organ yang ada di tubuh kita, sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan lebih sehat. Subhanallah, dengan puasa kita akan lebih sehat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.